Halo semuanya, kembali lagi dengan kami ya. Halo. Halo. Sebelumnya perkenalkan nih ya, gua di sini ada host, nama gua Muhammad Dava Daniansyah. Nama aku Dani. Nama saya Muhammad Saiful Bayin. Nama gua Rafif guys. Halo guys. Nama gua Adam guys. Nah, di sini kita akan membahas tentang bahayanya candu judi online. Nah, itu deh. Menarik banget gak nih teman-teman? Yang dimana itu di kalangan anak muda tuh banyak banget. Betul Betul banget, sekali, Mas betul Adam. betul betul. Apalagi anak-anak yang dia tuh udah tahu sebenarnya dia tuh kaya sebenarnya, tapi dia menggunakan privilege itu tuh dengan yang tidak baik gitu, malah judi online. Nah, setuju gak? Setuju banget. Nah, menurut kalian nih, Oke. kenapa judi online sekarang semakin marak, apalagi di kalangan anak muda? Coba mulai dari lu dulu dah. Apa ulang pertanyaan coba? Lupa nggak dengar kita. Kenapa judi online marak di kalangan anak muda zaman sekarang? Oke. Karena menurut gua tuh judi online tuh yang pertama instan, Gampang banget ya? gampang banget buat diaksesnya. Apalagi web-web ya, penyedia judi online tuh platformnya tuh udah banyak banget, dan di mana-mana adminnya tuh bisa ngechat kita, bisa nge-tracking kita. Iya betul. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba ada yang ngechat itu mempromosikan judi online, nah disitu biasanya ada situsnya tuh, jadi lebih gampang gitu. Dan minimal depositnya kan kalau nggak salah tuh 10.000 apa 20.000 gitu, walaupun nggak bakal menang juga sih sebenarnya. Itu malah menjerumuskan kita sih sebenarnya, karena kan mau nggak mau kan itu juga kita baru masuk ke lingkaran setan. Biasanya gue bilangnya lingkaran setan, dan itu susah untuk keluar gitu. Itu menurut gue kayak gitu sih. Betul. Asli bro. Coba di sini ada yang punya pengalaman temennya atau pengalaman sendiri gitu tentang kita semua setuju dong judi online itu bahaya banget kan, apalagi Banget, kalau udah banget. sampai ke pinjol, pinjaman online, ya kan? Iya. Iya benar-benar. Nah di sini kalian ada pengalaman atau kerabat kalian yang punya pengalaman tentang judi online gitu ada nggak? Coba. Oh, kalau gue sih ada sih. Satu gue. Coba. Kalau gue paling teman gue kan, ini cerita teman gue. Jadi dia tuh ikut-ikutan FOMO karena temennya, yang dimana katanya tuh bakal WD pada kagak. Oh, terlalu. WD itu apa tuh? Jelasin dulu WD Oh tuh. iya, WD apa tuh? Iya, betul tuh. WD tuh apa ya? Dia tuh bakal, ya pokoknya bakal menang gitu loh. Iya, jadi singkatan Ya, WD singkatannya. itu withdraw. Ya, withdraw ya. Withdraw. Oke, terima kasih ya tambahannya. Jadi dia tuh kan udah berkeluarga nih. Dia rela pinjol yang dimana sebenarnya keuangan dia tuh pas-pasan, tapi karena dia tuh pingin instan, ya mau nggak mau jadi dia pinjol. Oke. Sebenarnya gini loh, keluarga dia tuh sebenarnya parah, bagus, dia istrinya baik, dia sebenarnya menafkahi juga, dia menafkahi. Tapi kalau misalnya dia nggak menang di judi itu, dia tuh bakal marah-marah. Dia udah ngelakuin KDRT. Oh, Gitu. Dia sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Karena dia Nah. emosi banget. Saking Dia emosinya. menang. Tapi sebenarnya dia Tuh. juga agak Gimana? kena nih kayaknya nih. Betul, itu mentalnya emang, mentalnya. Kena nih, soalnya mungkin dia berpikiran dengan dia judi kayak gitu udah pasti menang gitu. Iya. Padahal kan itu betting dan gambling kan. Betul. Coba. Oke. Jadi Tapi gitu yang sih. penting anaknya aman aja lah harusnya ya. Anaknya aman banget. Gila banget sih guys. Tuh guys, bahaya banget guys judi itu guys. Coba gue pengen dengar dari sebelah kiri gue dong. Ada pengalaman atau apa gak? Kalau aku sih Dia yang judi. Ya, ini guys Dani ini tandain. dulu SMA-nya pernah judi, cuman sekarang alhamdulillahnya enggak kan. Ya gimana? Dia punya teman, dia tuh suka judi sampai sekarang juga. Oh, jadi Tapi, ini cerita temen lagi nih. ya, dulunya tapi dia Gak mau nyeritain pribadi. main awalnya tuh dia main cuma 100.000, 200.000. Cuman nih Ya, Gila. kebetulan bapak itu kaya kan. Oh, bapaknya kaya. kayak apa? Kaya. Kayak mampus. Kayak mampus. Jadi Iya. dia nyoba judi di SMA tuh 100-200. Udah naik kuliah dia sampai berjuta-juta. Sampai semuanya dijual, motor, HP. Sama dia pernah gadein mobilnya juga.
buat judi. berani loh ya. Ya buat judi. Wah, berani Dengan banget tuh dengan orang. mindset dia ngomongnya apa? Pernah nanya nggak? Dengan mindset dia ngomongnya Bisa balikin pasti duitnya. balik. Nah, Ya pasti semua orang juga gitu lah sih, semua orang. Semua orang. Memang dia menang tuh banyak, menangnya banyak sih kalau dia ngomong dia cerita. Oke. Tapi kan kalau kalahnya dia nggak bakal ngomong. Iya, makanya. Mungkin kalahnya 100 juta, menangnya cuma 20 juta, kita nggak tahu. Nah itu lagi Sebenarnya kesempatannya tuh buat menang tuh nggak segede itu loh. Iya ya Pak. Kayak aduh, nggak tahu lagi deh orang-orang mikirnya gimana. Terus Ya sampai sekarang sih masih. sampai Oh sekarang sekarang masih gila. judinya apa kalau boleh tahu Dan? Ya kayak slot gitu, slot itu. Parlay. Terus ya kayak parlay. Parlay itu bola berarti. Bola, olahraga. Berarti dia sampai sekarang nggak kapok-kapok dong ya? Masih nggak kapok. Itu kayaknya dia udah jadi hobi sih. Iya. Itu udah jadi passion gitu. Makanya emang udah kena dia tuh. Terus nasibnya sekarang gimana dia tuh? Maksudnya sekarang dia masih kayak gitu-gitu aja. Pakai uang bapaknya. Kalau bapaknya. Gila. Nah, itulah. Tapi pas dia gak ada itu dia tahu nggak bapak emaknya? Gua main nggak tahu. Oh, tapi balik berarti itu mobilnya. Ngomong ke orang tuanya apa kalau nggak ada mobil? Iya. Mobilnya balik. Oh jadi dia ngegadai terus buat balikin duitnya. Oke ditebus lagi berarti. Untung dapat. Di sana dapat untungnya sih, tapi yang lain enggak kayak laptop, HP enggak. Nih guys, gue juga bawa Nasa nih. Dia tuh pesantren 2 tahun. Nah menurut lu gimana nih soal judi ini? Nah, sebagai anak pesantren nih gimana Nah, tanggapan coba. lu? Nah, kalau ajaran agama Islam itu sebenarnya diharamkan Oke. dan juga jangan dianjurkan lah. Jadi anjur. Tuh. Oke, nice. Jangan ikut jodohan gitu aja sih. Iya, selain dari dampaknya juga bakal kena ke kitanya, dampak negatifnya, terus juga di agama juga kan diharamkan ya. Jadi itu double sih, itu salahnya udah double banget. Temen dia KDRT guys, gila Ya, guys. makanya jangan guys, jangan diikutin, itu udah salah banget gitu. Kalian ada yang tahu gak kalau judi itu dari hukumnya gimana? Dari segi hukum atau Oh, hukum apa? di negara Di Indonesia ini, Oh, di negara ini. Oke, coba gimana? Hukum judi di negara Indonesia ini. Hukum judi di negara ini. Gue sedikit takut sih ngomong gini ya. Tapi Gue coba takut. gimana? Sabar, gue baru cari dulu ya. Oke, Nih. 1, 2, 3 lu tanya ulang tadi. Udah. Oh, di sini ada yang tahu gak sih kalau judi di Indonesia tuh hukumnya apakah nggak boleh? Apakah kalau judi bakal dipenjara? Ada yang tahu gak di sini? Kita searching dulu ya. Coba, Karena, boleh Bidang. Masalah hukum dan politik agak nggak ngerti nih. Iya, ya jadi kita nggak bisa sembarangan juga sih kasih tahunya. Iya, cuman kita lebih baik cari tahu aja ya kan. Iya, teman-teman betul. Guys ya, guys ya. Soalnya sama masalah hukum nih sedikit takut ya. Oke, bentar. Tapi sebenarnya kalau orang-orang judi tuh kepuasannya tuh sebenarnya nggak segede itu. Kepuasannya tuh sementara aja karena menurut gue tuh biasanya orang-orang judi yang dia dapat dari admin misalnya, dia dikasih sama platformnya dari linknya dikasih misalnya dia judi di harga dia masuk 100.000 terus dia withdrawnya 1.500.000 gitu. Nggak jauh-jauh pasti dia larinya ke judi lagi. Jadi kayak ya udah sama aja Nah, habis. iya makanya. gitu. Kenapa mereka maksud gue tuh kalau emang lu udah WD, udah withdraw, udah narik duit dengan judinya lu itu kenapa nggak dibeliin barang gitu ya? Maksudnya yang lebih berguna. Jangan iya. lu di judi lagi gitu. Apa gunanya sama aja kan? Yang penting jangan masuk perut sih sebenarnya. Kalau masuk perut bener kan. ya, kalau uang judi masuk perut tuh darah dan dagingnya itu jadi haram. Sebenarnya tuh dari hasil Al-Quran. Jadi abu ya. Oh guys, menurut Al-Quran aja, orang yang makan dan minum pakai uang judi, darah dan dagingnya akan haram juga. Nah, itulah. Itu guys. Oke, udah ketemu Adam? Waduh, sinyalnya mas. Sinyalnya ya Mas. Oke lah, kita Sinyal cari ya. topik baru aja ya teman-teman ya. Oke, boleh. Gimana sih? Nih, menurut kalian nih. Solusinya nih, kan kita jujur-jujuran aja, teman kita kan ada yang kecanduan judi juga ya. Betul. Teman kelas kita guys, banget, ada guys banget. yang kecanduan judi juga. Cuman solusi atau pencegahan menurut kalian supaya teman kita ini berhenti stop judi gitu. Gimana nah?
Yang pasti bukan ada yang dikasih tahu ya. Orang kayak gitu tuh kalau dikasih tahu sekali, 2 kali itu nggak Iya. bakal mau denger. Bener tuh, Serius. bener. Nggak bakal mau berhenti dia. Soalnya kenapa? Soalnya itu kecanduan. Kalau orang udah kecanduan, pasti nggak bakal mau berhenti. Sekali 2 kali itu nggak mau berhenti. Atau enggak kalau diingetin tuh guys, lu stop judi lah. Lah lu juga jarang sholat, pokoknya nyari kesalahan kita aja. Iya. Jujur. Kalau menurut lu ada gak? Kalau solusi dari aku sih diambil duitnya sih. Siapa duitnya? Masa dia ambil duitnya mah? Terus kan Dia makan apa dong? kalau sama makan kita Pasir. bayar makan gitu sih. Tapi ya juga sih, bener dia. Biar nggak ada celah buat dia ngedepositkan. Coba menurut agama nih, solusi ada gak? Jadi ada solusinya dari pesantren deh, ajarannya gimana tuh? Kalau dari gua sih menurut gua kalian dengan cara mediasi sih. Mediasi. Seperti apa tuh mediasinya? Mungkin dia harus Memperbanyak kesibukan. harus Dirukiah. banyakin sholat benar. Iya. Banyakin sholat ya. Ibadahnya juga harus Kencang. By the way guys, ini gue udah nemu ayat tentang judi atau disebut maisir kalau bahasa Arab. Gimana Jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 219 artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kalau kita judi itu ada manfaatnya, tapi buat diri dia sendiri. Iya pasti. Nah, manfaatnya itu tidak lebih besar dari dosanya. Jadi dosanya tetap lebih gede, guys, gitu. Terus kalau misalkan menurut hukum Indonesia, judi online itu di KUHP pasal 303 melarang segala bentuk perjudian, ancamannya pidana penjara dan plus denda. Berlaku untuk penyelenggara yang main judi sama yang memberi fasilitas. Jadi yang bakal dipenjara tuh yang main judi, yang punya link judinya, sama yang kerja di tempat judinya. Nah, itu. Tapi kalau di UU ITE nomor 11 tahun 2008, setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya di informasi elektronik yang bermuatan perjudian, ancaman pidana pasal 45 ayat 2 itu penjara maksimal 6 tahun. 6 tahun ya. Dan dendanya 1 miliar per satu kepala. Satu kepala itu satu orang Satu maksudnya. orang, ya. Nah, tergantung dia jadi apanya nih. Biasanya yang lebih berat tuh yang punya linknya, yang punya perusahaan judinya nih biasanya lebih berat gitu. Si bandar ya. Si bandar biasanya lebih berat. Tuh guys, bahaya guys. Tapi kan di Indo yang punya link judinya orang atas juga nggak sih? Wah. Wais. Wow. Kalau itu gua nggak tahu jujur. Jujur nggak tahu. Jujur di situ gua nggak tahu. Nggak jujur. tahu. Kacau. Nggak ikut-ikutan. Inisialnya FS nggak sih? Woi. Gila banget. Oke guys, mungkin cukup sekian ya podcast Oke, dari kita. oke, siap. Terima kasih Adan, terima kasih Raffi, Thank you. terima kasih Nasan, terima kasih Dani sudah datang. Ya, Dani. Seorang ya. Ya kalau menurut gua sih ada pesan-pesan terakhir gak coba buat orang? Dani dulu deh. Ke kamera tuh. Ke kamera. Lihat ke kamera. Jangan pernah sekali-sekali coba judi online. Kalau misalnya kalian udah coba, ntar kalian lagi. Coba lu. Gak boleh sama ya. kalau dari gua sih pesan gua jangan terjerumus lah ke judi online. Itu bahaya banget. Wah. Betul. Kalau dari gua sih guys, kurangi judi guys. Kalau bisa stop lah. Stop judi. Perbanyak ibadah. Kenapa? Soalnya manfaatnya lebih banyak ibadah guys. Nah, kalau dari gua jika kalian menganggap judi online itu instan, itu nggak apa-apa. Tapi semua rezeki dan uang itu bisa dicari dengan jalan pintas yang lain, bukan dengan judi online. Justru dengan kalian terjun di judi online, terjun di lingkaran setan, itu bakal buat kalian susah buat apa ya, buat nutup lubangnya lagi gitu, buat daki ke atasnya lagi tuh, buat kalian survive, buat berhentinya tuh susah banget gitu. Jadi buat kalian yang masih judi online, stop, jangan judi online, jangan judi online. Oke, gitu aja sih dari gua kali ini. Kalau dari gua sih semua orang itu yang sukses gak ada yang instan. Oke.
Oke, mungkin cukup sekian ya podcast dari kami. Ya jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you. Bye.